Oke. Oke ini oke. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sore kita ke podcast baru lagi sore ini. Seperti biasa kita ada di program Ojek obrolan jelang maghrib. Ojek. Kita ketemu dengan teman-teman. Kali ini ada dua orang penting. Bukan orang baru, orang penting. Sebelah kanan saya ada Abdi Mari, jurnalis sekaligus juga founder Kabar Selebes ya. Founder Kabar Selebes, terus beberapa banyak tentunya. Dia sengaja pesan tadi untuk tidak disebutkan semua karena jangan sampai ada orang KPP pertama. Nah, yang kedua yang sebelah kiri saya ini adalah Jack, panggil Jack ya, Iya. Jack Pataba. Akun YouTube-nya Kota Pictures. Pataba Pictures. Pesannya juga sama. Tidak usah sebutkan berapa subscriber dan tidak usah bahas berapa penghasilan. Lagi-lagi supaya tidak ada ya orang-orang pajak KPP pertama. Mereka belum mengetahui. Dan yang kedua mereka juga rajin bayar zakat. Saya saksinya. Oke, teman-teman berdua. Sebentar setelah ini ke ruang ruangannya Om itu. Sore ini kita mau ngobrol sesuatu sebenarnya. Ini adalah apa ya? Hal yang banyak menimpa para konten kreator sebenarnya. Iya. Yang ada di dunia ini. Maraknya platform digital yang terus kemudian memaksa orang terus berkreasi, termasuk podcast ini sebenarnya adalah salah satu bentuk kreasinya. Tapi fenomena burnout ini istilah bagaimana ketika orang kehilangan ide dalam memproduksi konten. Ini banyak terjadi di kalangan konten kreator. Nah, saya mau tanya sama senior berdua, ada nggak yang pernah mengalami ini? Ya, saya ke Abdi dulu sebagai founder kabarselebes.com, terus kemudian punya akun YouTube juga dan banyak memproduksi baik itu berita-berita jurnalistik ataupun konten-konten kreatif. Ya, kalau soal sampai ke titik jenuh, tentu hampir semua orang merasakan itu. Ya kan? Kabar Selebes sendiri dulu pernah vakum hampir satu tahun. Setahun tidak update berita. Itu di tahun 2016 kalau nggak salah saya. Itu karena rata-rata kita kehabisan ide, ditambah lagi teman-teman tambah sibuk gitu kan, dengan kesibukan yang lain. Nah, kemudian vakum makin bertambah. Setelah kita kemarin mencoba meringkas shortcut gitu kan, membuat shortcut agar orang-orang bisa lebih mudah mengakses kabarselebes.com waktu itu, kita bikin shortcut dengan membuat aplikasi di platform Android dan juga iOS. Itu di tahun setelah vakum, dan ternyata titik baliknya setelah kita jenuh itu dimulai lagi dari situ. Saya merasa itu titik balik waktu itu untuk kembali berkreasi. Nah, setelah itu keseriusan kita makin bertambah dengan bertambahnya platform baru. Kita mencoba ke dunia YouTube waktu itu. Di tahun 2017-18 sudah mulai baru. Nah, ternyata justru kesibukan itu yang kesibukan itu yang membuat saya dan teman-teman bangkit lagi dari rasa jenuh yang pertama itu. Nah, bisa melewati itu ya. Bisa melewati itu. Tapi muncul lagi kejenuhan setelah di 2 tahun setelah itu. Buntunya ide untuk berkreasi itu muncul ketika misalnya kita tidak fokus di satu Platform. atau pekerjaan gitu kan. Bukan hanya saya, teman-teman lain merasakan itu. Makanya tadi ketika sebelum kita live ini, Dani juga saya koreksi soal itu. Karena saya mengalami hal yang sama ketika misalnya kepala otak kita bercabang, akhirnya kita tidak fokus ke hal-hal yang mungkin jadi goals kita. Gitu. Oke. Hampir semua bahkan tidak sekedar konten kreator
Saya mau ke Jack. Ya. Jack ini untuk informasi buat teman-teman yang lagi menonton ini, Pataba Pictures ini termasuk salah satu akun YouTube yang menurutku agak berani beda dibanding akun-akun yang lain ya. Sebagian besar isinya itu adalah lagu yang kemudian bernada satir, terus kemudian mencoba mengkritik kondisi-kondisi sosial. Ini hal yang selain beda dan berani, itu hal positifnya. Tapi saya ingin tahu sebenarnya bahwa justru karena konten yang tidak biasa itu, apakah Jack pernah mengalami kebuntuan ketika mau menciptakan, membuat konten? Gimana Jack? Kalau masalah kebuntuan itu sebenarnya kan seperti yang gue bilang tadi, kebuntuan itu semua pekerjaan lah, itu pasti akan ada di satu titik yang kita sendiri kadang-kadang kita mungkin jenuh atau karena alasan apa, sehingga dia ada di satu titik itu kita bingung mau bikin apa lagi. Nah, cuma konten saya itu sebenarnya gini, konten saya itu yang bikin saya tidak jenuh untuk mengobati kejenuhan itu adalah, kan teman-teman bisa lihat di setiap lagu yang saya buat yang terkhusus yang untuk bernada satria yang tadi itu adalah saat tiba-tiba kita berada di titik jenuh beberapa lagu, tiba-tiba ada satu kasus yang sangat viral yang diviralkan oleh teman-teman media ataupun media sosial yang lain. Nah, tapi pada saat itu ada, itu kayak jadi energi baru gitu. Energi baru, tidak, kita harus bikin ini. Jadi gitu. Jadi sebenarnya kalau masalah jenuhan pasti, tapi yang bisa menaikkan adrenalin itu adalah saat ada salah satu berita atau hal yang sangat viral, terkhusus tentang kebijakan. Saya itu paling lebih suka kalau untuk yang lagu-lagu satir itu yang berhubungan dengan kebijakan. Saya lebih suka dan itu agak menaikkan adrenalin guys. Jadi saat sore dapat ide, malam itu sudah jadi. Pernah enggak ketakutan? Karena mungkin kontennya yang terlalu berani Ya. atau bagaimana? Kalau saya melihat Bang Jack, ini apa pele-pele ini? Bang Jack ini setiap dia mau bikin konten yang bernada kritik, saya yang takut. Terus terang. Yang puncaknya itu ketika dia mengkritik Sukma. Ya. Ya benar Sukmawati. Sukmawati. Saya bilang ini jangan-jangan Bang Jack ini akan kena tersandung. Hanya gara-gara konten-konten ini. Yang bikin saya akhirnya yakin bahwa dia tidak akan kena itu waktu konten isi kontennya itu ternyata memang rata-rata satir. Kalau saya pikiran saya malah lain. Ketika melihat konten-kontennya yang cukup berani, saya pikiran siapa backingnya ya? Tapi tidak. Iya. Sebenarnya gini, yang membeda sebenarnya saya dengan teman-teman jurnalis itu tidak ada bedanya. Ya. Yang membedakan hanyalah teman-teman jurnalis menuliskan sebuah kisah yang viral itu atau kebijakan lah, kebijakan yang teman-teman bahasa kasarnya teman-teman hantam, itu adalah melalui berita kan. Oh ya, medianya Bang Jack adalah lagu gitu. Iya, jadi sebenarnya saya melalui lagu, kritik-kritik melalui lagu itu tidak ada bedanya dengan teman-teman jurnalis yang lain. Dan saya bisa meyakinkan, tadi host bilang, takut enggak? Ini host ini. Manusiawi lah, manusiawi. Pasti takut. Pasti ada perasaan, jangan-jangan toh. Tapi kembali, saat kita membuat sesuatu dengan sumber yang jelas, dengan data-data yang jelas, dan bukan hanya karena kejengkelan semata, itu saya pikir bisa dipertanggungjawabkan lah. By the way, tunggu. Itu buat lagu itu karena kejengkelan atau karena menunggang angin? Maksud saya, bagaimana teman-teman berdua ini memanfaatkan momen sebenarnya? Ya. Jadi ketika ada yang viral, mumpung Atau menunggang Menunggang. Oh gini. Maksudnya sastra ya. Sebenarnya kalau dibilang menunggang anginnya sih iya. Tapi pada prinsipnya adalah gimana ya? Teman-teman media juga begitu kan. Ada pada saat ada sesuatu yang tidak sesuai dengan kita punya perasaan, itu pasti ada kegelisahan. Benar. Dan kegelisahan itu harus keluar gitu kan. Nah, kalau teman-teman kan melalui berita dengan tagline judul yang apa. Nah, saya kemampuanku hanya melalui nada kan. Nah, jadi itu. Saya pikir kalau menunggang angin pada akhirnya pasti iya. Ya, itu bonus ya. Itu bonus. Baik. Cuma Tapi- biasanya yang berbahaya itu ketika kita menunggang angin,
ujung-ujungnya kita menunggang badai. Pasti ada badainya. Iya, pasti ada. Tapi Cuman memang tidak ada sesuatu hal yang ya risikonya kan. iya. Ya, kan? Tapi alhamdulillah sampai hari ini lagu saya yang menurut saya cukup keras sampai yang agak sedikit keras itu masih dalam tahap aman. Saya cuma ada satu tayangan saya yang langsung dihapus oleh YouTube. Ada. Soal Ya, itu kena strike atau langsung dihapus karena dianggap berbahaya. tayangan itu sudah banyak dilaporkan oleh penonton. Oke. Kan ada kan? Iya, iya. Laporkan. Nah, saya lihat itulah Report, itu, ya tayangan itu sudah sangat banyak dilaporkan. Akhirnya pihak YouTube menghapus. Hanya itu saja yang paling keras dan itu saya anggap normal. Ya. Saya khawatirnya itu bukan masalah YouTube-nya, tapi pada saat benturan pribadi ke pribadi. Maksudnya gini, Oke. tiba-tiba saya mengkritisi salah satu pejabat A, umpama. Ternyata saya kalau pejabatnya sih tidak akan khawatir saya. Tapi yang kita khawatirkan adalah orang-orang di sekitarnya mungkin yang ada di sekitar kita kan. Ya. Itu yang ditakut. Tapi alhamdulillah sampai hari ini masih aman. Jadi memang tema di obrolan kita 2-3 hari lalu tuh ya, Bang. Iya. Nah, soal jurnalis yang mati itu juga sama kegelisahan itu seperti Bang J. Bisa jadi orang yang kita kritik itu tidak marah, tapi ternyata Ya, orang-orang itu. di bawahnya yang marah. Nah itu yang menimpa kita jurnalis. Kan? Nah, saya punya satu lagi pertanyaan sebenarnya. Bagaimana sih kalian, teman-teman berdua, Abdi, Jack, memanfaatkan atau mengklasifikasikan? Saya mau bahas isu ini. Misalnya, ini kan cuma beda platform nih. Ini Ya. YouTube, Abdi mainnya di web. Tentunya dalam Ya. dunia profesionalisme jurnalis. Gitu. Walaupun sekarang saya main YouTube juga. Ya, walaupun dia sekarang YouTuber juga. Sudah monetize juga. Ya, Tapi tidak sebanyak yang pada- Oke, silakan klarifikasi ke orang KPP Pratama, tidak banyak ya? Tidak. Oke. Perusahaan cuma satu juga. Tidak. Setiap yang ditransfer sudah dipotong di pajak di bank. Aman. Iya, kalau YouTube sudah ada. Iya, soalnya pajaknya. Tapi perlu ditahu, mereka punya usaha lain selain itu. Yang itu juga sudah ada di potongan. Aman. Jadi sebenarnya bongkar-bongkar aja. Iya. Nah, maksud saya begini. Intinya dalam memanage hal-hal seperti ini, tentunya kan harus ada strategi. YouTube, misalnya, Jack tentu akan memilah isu mana sih yang akan saya kritisi, gitu. Karena tentunya kan tidak bisa mengcover semuanya. Begitu juga dengan Abdi, misalnya bagaimana mengembangkan medianya, memanage permainan itu di Sulawesi Tengah atau nasional. Bagaimana proses klasifikasinya? Ya, kalau saya sebetulnya menggunakan istilah orang-orang tua dulu. Yang paling susah mempertahankan gitu. Memanage kan mudah, mempertahankan yang susah. Nah, kalau saya di Kabar Seleb itu kan sejak 2014 sudah melewati banyak rintangan, tantangan sampai ke titik jenuh dan sebagainya. Target saya sebetulnya di 5 tahun pertama dia bertahan. Ini sudah sampai ke titik sukses, sukses mengelola media, karena media itu titiknya di 5 tahun pertama. Ketika 5 tahun pertama dia bisa bertahan saja, berarti nasibnya akan berkelanjutan. Nah, saya kemudian melihat sekarang sudah tahun yang ke-6, berarti media ini akan bagus masa depannya. Gitu, Sudah bertahan lah. sudah bertahan. Nah, dengan makin kesini makin banyak tuntutan pembaca. Pembacanya bukan seperti pembaca zaman dinosaurus yang harus menggunakan platform kertas saja, yang baru bisa sampai ke pembaca. Kita akhirnya putar otak. Kalau sekarang sudah bertahan, ke depan apa yang harus kita lakukan agar media ini menjadi bagian masyarakat, bagian pembaca. Putar otaknya itu ya salah satu dengan cara misalnya kita lihat apa peluang yang bisa kita lakukan agar semua konten ini bisa sampai ke pembaca. Kita lihat ternyata di era gadget sekarang ini semua berada di genggaman. Target kita pertama adalah bagaimana agar semua konten itu bisa dibaca oleh orang-orang yang dalam keadaan apapun. Mau tidur mau di kamar mandi mau lagi di kantor atau bahkan lagi dengan istrinya pun dia bisa baca berita kita sampai. Benar. Nah, itu sudah mulai kita kelola sekarang. Salah satunya kalau kemarin di awal-awal kita menggunakan platform masuk ke Android dengan menggunakan aplikasi. Sekarang kita mau coba di hal-hal yang mungkin media-media besar sudah mulai lakukan, gitu kan? Dengan menggunakan notifikasi yang setiap handphone punya gitu kan. Oke. Gitu.
Tapi ya mudah-mudahan ini juga bisa apa namanya, bisa menyokong pendapatan. Karena yang paling penting juga media tanpa pendapatan kan apa? Iya. Kita mungkin kerja sendiri, harus wartawan disejahterakan. Termasuk kita juga harus minimal dapurnya gebul. Ini kalau bicara kesejahteraan saya harus serius ini. Tidak boleh. Oke. Karena bicara kesejahteraan, apalah saya dibanding yang sana gitu kan? Kalau teman-teman mau tahu, boleh buka di Social Blade lah. Saya udah lihat, mari waktu kita buka. Social Blade ya. Patama Picture itu di posisi mana? Iya. Nah, kita itu jomplang. Wah, Kalau istilahnya kan orang jomplang jual. Nah saya Jack, sekarang Jack. Apa? Kau kan sudah punya style sendiri. Ah, Sudah punya segmentasi penonton Iya. sendiri. Kenapa saya sebut berbeda? Karena Pataba Pictures itu berani menempuh jalan pedang ya. Maksud saya jalan pedang. Iya. Bukan jalur sutra. Bukan jalur sutra gitu. Jadi tidak banyak orang yang mau melewati itu. Padahal sebenarnya kau punya banyak akses sebenarnya untuk membuat konten lain selain konten-konten satir melalui lagu. Nah, apakah Pataba Pictures akan tetap ada di jalur itu, atau pernah berpikiran bahwa suatu saat saya mungkin akan pindah genre, mungkin daily life atau mungkin jadi Daily life. food vlogger gitu. tapi tidak. Kan gini, kenapa teman-teman banyak yang mencoba platform YouTube, tapi pada akhirnya dia tidak istiqomah. Ya, 1-2 konten hilang. ya. Itu karena kan berangkatnya bukan dari passion kan. Kalau saya insya Allah untuk Pataba Pictures itu mungkin masih di musik, karena sampai hari ini saya masih menikmati passion di jalur musik. Jadi sebenarnya itu kalau nanti mau pindah atau tidak itu saya belum tahu, tapi sepertinya kalau lihat passion saya sih masih harus di musik karena hanya jalur itu yang saya bisa lalui sehingga saya bisa istiqomah di YouTube. Saya bisa selalu menikmati. Artinya gini, pada saat sudah jadi karya kita upload di YouTube, saat di-upload itulah bagaimana kita merasakan satu kebahagiaan ini. Kebahagiaan berikut adalah saat viewers banyak, dan kebahagiaan selanjutnya ya Menghasilkan. itu saya pikir sih. Kalau istilah Bang Jack, waktu pertemuan saya beberapa pekan lalu, yang paling membahagiakan itu kalau hobi kita itu menghasilkan uang. Ya, hobi yang dibayar. Akhirnya saya bisa menarik. Istilahnya dia juga ini. Oh, dari sini sebenarnya. Saya akhirnya bisa menarik sebenarnya kenapa kalian tidak mengalami burnout yang agak parah. Ya. Gitu kan, karena memang bahwa itu passion. Passion. Abdi mengubah konten jurnalistiknya menjadi sebuah konten di YouTube. Jack yang hobi menyanyi dan membuat lagu menjadikannya konten di YouTube gitu. Jadi tidak sekedar membuat konten dan mengemis viewer gitu. Tapi Dan itu juga harus pesan buat teman-teman yang khususnya masih anak muda yang dia juga lagi semangat bikin akun Ya. konten YouTube. Jadi teman-teman juga harus itu sih, harus melihat dulu passionnya kita apa. Jadi supaya pada saat kita bikin konten kita itu tidak merasa ada tuntutan dari netizen. Karena kalau netizen diikuti itu waduh banyak sekali. Jadi kita harus dari kita dulu. Kita bikin sesuatu, kita sendiri suka, setelah itu diposting. Masalah orang suka apa tidak itu nomor berikut. Tapi yang penting kita dulu suka. Karena kalau sudah kita suka, maka apapun yang kita buat akan asik. nah ini ide baru. Jadi saya kenapa sampai sekarang belum punya akun YouTube? Karena saya tidak tahu passion saya apa. Ada saya bilang cuma kalau di sini sampai tidak saya sopan. juga baru mau bilang. Dia ini sebetulnya kontennya mirip Nikita Mirzani. Itu semua bilang kan. Mirip. Passion saya itu adalah Passion di situ. Iya harusnya sih. Dan itu bayangkan. Bisa, Cuma kalau dia bikin di tolong sini. ya, tolong hostnya saya. dalam 1 minggu sudah langsung. Kalian berdua narasumber. Tolong yang sopan. Tolong yang sopan ya. Tapi makanya kalau bicara passion, ya kita ini sebetulnya punya passion berbeda, tapi tujuannya sama, kan? Rata-rata kita para konten kreator itu hanya ingin bukan cuma konten kita dilihat orang,
bukan cuma ingin konten kita ditonton menghasilkan uang, tapi juga kita ingin konten-konten kita tuh dinikmati, bisa jadi inspirasi, Ya. biar bisa Poinnya adalah orang menikmati karya kita. orang menikmati karya Ya, kita. betul. Itu. Nah, ada beberapa seperti yang Bang Jack sebut tadi, ada beberapa konten kreator itu yang dia terjun di dunia YouTube karena tuntutan agar segera dapat duit. Nah, itu yang tersiksa kita. Itu susah, siksa. Jadi kalau teman-teman YouTuber yang dari awal sudah berniat seperti itu, maka dia menciptakan nerakanya sendiri. Diciptakan rekannya sendiri. Ya. Yang terjadi adalah burnout itu tadi. Iya. Akhirnya makanya kan ada fenomena banyak, ada beberapa YouTuber di luar sana yang akhirnya bunuh diri karena Betul. Bukan cuma Berada- bunuh diri, karena tuntutan konten, dia ingin konten itu segera menghasilkan uang. Dia bikinlah hal-hal yang aneh. Ya, termasuk misalnya kemarin yang viral di Jawa Barat, ada YouTuber yang prank menggunakan sembako, Iya, isi sampah. dan sebagainya, itu kan karena tuntutan dia. Dia ingin kontennya itu viral dan menghasilkan uang segera. Padahal itu bunuh diri untuk dia. menarik. Sebenarnya waktu setengah jam ini, Iya, nggak cukup. sangat tidak cukup lah. Tapi Belum. sengaja. Kita baru di segmen pertama. Nah, saya masih ada pertanyaan lagi. Soal maghrib ini. Padahal sebenarnya saya baru mau bertanya tentang Oke. soal profitnya YouTube ini, tapi dia sudah tahu memang makanya dia mau langsung tutup ini obrolan ini. Nah, makanya ini kan obrolan kita penutupnya selalu di azan maghrib. Kita harus segera close beberapa menit sebelum azan maghrib. Betul. Sebagai Itu supaya kita bisa melaksanakan sholat maghrib. ya citra kita sebagai Iya, sebagai umat muslim. muslim. Kenapa ada kata citranya? Nah, Kita satu lagi sebenarnya. Saya mau ya, saya tidak berbicara tentang berapa sih jumlah viewers, berapa sih pendapatan kalian di YouTube, berapa sih pendapatan kalian di AdSense web, gitu kan. Sama-sama penerima AdSense di sini. Ada YouTube, ada AdSense web gitu. Nah, mungkin ada